Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pendapat mengenai supervisi dari beberapa ahli. Yang pertama itu ada dari Muhammad Ngalim Purwanto, di mana itu supervisi itu merupakan suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Menurut Mulyasa, nah supervisi itu adalah segala suatu pejabat sekolah dalam memimpin guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya untuk memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulasi, menyeleksi pertumbuhan dan perkembangan jabatan guru-guru, menyeleksi dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode-metode pengajaran serta evaluasi pengajaran. Nah, dan yang terakhir itu menurut Bafadal. Nah, supervisi menurut Bafadal ini adalah suatu layanan profesional berbentuk pemberian bantuan kepada personil dalam meningkatkan kemampuannya sehingga lebih mampu dalam mempertahankan dan melakukan perubahan penyelenggaraan sekolah dalam rangka meningkatkan pencapaian tujuan sekolah. Nah, dari beberapa pendapat di atas itu dapat disimpulkan bahwa supervisi itu adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam pencapaian tujuan pendidikan. Dan untuk objek-objek supervisi itu yang pertama itu dibagi menjadi dua, yaitu ada pembinaan personil dan pembinaan non personil. Nah, untuk pembinaan personil itu ada kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini merupakan bagian dari suatu sekolah juga kan. Nah, objek dari supervisi pendidikan tersebut dan sebagai pemegang tertinggi dalam suatu sekolah juga perlu disupervisi karena melihat dari latar belakangnya itu perlunya supervisi pendidikan. Nah, bahwa kepala sekolah itu harus berusaha mengembangkan dirinya, meningkatkan kualitas keprofesionalannya. Dan untuk yang kedua itu ada guru. Nah, guru itu kan sebagai agent of change yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pembelajaran. Dan yang ketiga itu ada staf sekolah. Nah, staf sekolah itu atau tenaga kependidikan sekolah itu merupakan pembinaan atau supervisinya itu terhadap staf sekolah itu dilakukan oleh kepala sekolah sama seperti guru. Namun dalam staf sekolah itu yang perlu disupervisi adalah tenaga kinerja stafnya, penataan administrasi sekolah, kemampuan dan bekerja atau skill serta loyalitas terhadap pemimpin atau kepala sekolah. Dan untuk yang keempatnya itu ada peserta didik. Nah, peserta didik atau siswa itu merupakan bagian dari sistem pendidikan sekolah yang saling terkaitan satu sama lain. Nah, dari siswa itu menjadi objek dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tersebut juga harus ikut disupervisi. Nah, siswa itu disupervisi dalam 3 aspek, yaitu aspek kognitif, psikomotorik dan juga aspek afektif. Nah, untuk yang kedua itu ada pembinaan non personil. Nah, pembinaan non personil ini menitik beratkan pada pembinaan sarana dan prasarana. Nah, menurut Keputusan Menteri Pendidikan dalam Kebudayaan nomor 79 sampai 1975 itu sarana pendidikan itu terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu ada bangunan dan perabotan sekolah. Yang kedua itu ada alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan, alat-alat peragaan, dan laboratorium. Dan yang ketiga itu ada media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audiovisual yang menggunakan alat penampilan dan media yang tidak menggunakan alat penampilan. Sekian penjelasan yang bisa saya paparkan.